Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sedang baik-baikkah? Benar, semua sedang baik-baik saja. Puji Tuhan, ya. Di firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saya pernah menyampaikan mengutip sedikit ya dari bagian ini, dan saya katakan waktu itu saya akan membahas ya lebih khusus ya tentang hal ini yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Tapi saya akan mengajak kita membaca ayat 1 saja, Pengkhotbah ayat 1, dan nanti ayat-ayat berikutnya kita baca di bagian-bagian di mana kita membahas hal itu. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama, satu kalimat cukup singkat ya. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada masa, ada waktu. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Lalu siapa yang menentukan ini? Ya. Nah, kita melewati waktu ya. Kita belajar dari Bapak Gembala juga beberapa waktu tentang waktu ya. Nah, kalau kita ini berpikir ya tentang waktu, kita merenungkan tentang waktu dan cara untuk menggunakan waktu, maka hal itu bisa mengubah seseorang ya. Pola pikirnya bisa berubah, cara hidupnya bisa berubah, harapan-harapannya bisa berubah, bahkan keputusan-keputusannya dan karakter-karakternya bisa berubah ketika orang itu betul-betul mau belajar dan memahami soal waktu. Oh iya ya, waktu saya di dunia ini singkat ya, lalu kita mulai mengubah cara berpikir, cara bekerja dan sebagainya. Jadi marilah berpikir soal waktu ya. Kapan ya? Kapan ya? Saya berhasil ya. Tentu bukan untuk berpikir sesuatu yang akhirnya nanti sia-sia ya. Mikirin ya, aduh kok gini terus ya, kapan ya sukses ya. Jangan mengarahkan ya pikiran kitanya kepada hal-hal yang duniawi ya, tetapi berpikir soal waktu dalam sudut pandang Tuhan ya. Nah, itu yang baru bisa membuat mengubah pikiran kita, mengubah kehendak kita, harapan-harapan kita, bahkan bisa mengubah karakter kita. Kalau yang dulunya biasanya suka menyia-nyiakan waktu, lelet ya, banyak nganggurnya ya, bisa ketika orang itu berpikir soal waktu, dan maka itu bisa mengubah sesuatu ya. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu di bagian pertama tentang bahwa seiring berjalannya waktu itu akan mengajari kita banyak hal. Ya, waktu bisa mengajari kita ketika kita mau sekali lagi mau sungguh-sungguh memahami dan mengerti tentang waktu dari sudut pandang Tuhan. Ya, mari kita melihat di bagian pertama ini Allah dan pencipta waktu. Ini saya tidak banyak di sini karena sudah disampaikan ya oleh Bapak Gembala ya beberapa minggu yang lalu bahwa Allah itu yang menciptakan waktu. Kemudian yaitu waktu itu ada hari, ada tahun, ada masa, ada kronos, yaitu tentang waktu-waktu yang Allah tetapkan. Ada momen, ada waktu yang tepat, ya, ada kesempatan, ya, ada kairos, ya. Kemudian bahwa Allah itu pemilik ya dan pengguna waktu, penguasa. Pemilik Allah itu pemilik dan penguasa waktu. Ya, dia dia yang menjadi penguasa yang berdaulat atas waktu. Allah juga berkuasa ya untuk menentukan dan mengubah waktu dalam Daniel 2 ayat 21.
Ya, dan Allah itu juga tidak terikat oleh waktu. Allah itu ada di luar waktu. Dia ada di kekekalan, tidak terikat dan tidak dibatasi waktu. Dia juga tidak ikut dalam proses berjalannya waktu, tidak berubah oleh waktu. Ya, dan dia tidak mengalami perubahan karena waktu. Ya, ini hal-hal ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya hanya ingin tambahkan satu hal, bahwa Allah itu memandang waktu dari sudut kekekalan. Ya, tidak selalu, ya, ada waktu-waktu yang memang untuk manusia. Ya, kalau Allah mengatakan bahwa Nuh ya harus masuk ya dalam bahtera, hujan turun 40 hari 40 malam, ya itu waktu seperti yang waktu dijalani oleh manusia. Ya, Abraham ya itu berumur 100 tahun ya ketika dia punya anak. Ya, sejak umur 75 itu waktu seperti sudut pandang manusia. Tapi ada kalanya Allah itu memandang waktu itu dari sudut kekekalan. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 8 itu dikatakan, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah, kalau kita merenungkan, memikirkan soal ini sulit bagi kita untuk menafsirkannya. Ya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya, berarti kalau hari ini kita menjalani 1 hari ini, kita menjalani seperti 1000 tahun. Ya, susah dinalar. Ya, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Waduh, kalau gitu umur kita nih yang belum nyampe 100 tahun, enggak sampai, hanya beberapa menit berarti ya. Nah, kalau kita memikirkan secara logika manusia, tidak masuk di nalar manusia. Ya, tetapi ini Allah memandang waktu dari sudut kekekalan. Yang bisa kita simpulkan dari ayat ini adalah bahwa Tuhan itu bisa ambil waktu 1000 tahun untuk apa yang manusia ingin selesaikan dalam 1 hari. Nah, kalau kita ada masalah, ya, pengen cepat-cepat selesai apa pengen 1000 tahun? Kalau kita sedang dalam masalah sulit, kalau bisa besok beres Tuhan, gitu ya, selesai dalam 1 hari. Tuhan bisa ambil waktu 1000 tahun, ya, sampai kita mati tidak selesai masalahnya, bisa terjadi. Ya, itu artinya Allah itu memandang sudut waktu di dalam kekekalan. Dan 1000 tahunnya kita juga tidak bisa tafsirkan 1000 tahun menurut sudut pandang kita. Ya. Dan sebaliknya, Ia bisa selesaikan dalam 1 hari. Apa yang manusia pikir perlu waktu 1000 tahun. Waduh, untuk merubah suami saya ini yang karakternya ini sudah mendarah daging seperti ini nih, kayaknya butuh 1000 tahun. Istri saya ini kok kayak begini, karakternya begini, kayaknya sulit ini berubah, kayaknya butuh 1000 tahun. Allah bisa selesaikan dalam 1 hari. Ya. Jadi ini waktu menurut dimensi atau sudut pandang Allah, ya. Jadi jangan terlalu sulit memikirkan apa yang tertulis 2 Petrus 3 ayat 8 tadi, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari, ya kita tinggal berserah, suka-suka mudah Tuhan. Ya, yang penting Tuhan kasih waktu untuk kita menjalani hidup di dunia ini, ya, menurut aturan Tuhan. Ya, tetapi waktunya kita bisa pahami. Oh, sehari itu 24 jam, seminggu itu 7 hari, ya. Sebulan itu 30 hari, ada yang 31, ada yang 28. Nah, itu waktu yang Tuhan berikan untuk kita dan kita bisa menjalani. Nah, dan kita melihat juga waktu dari sudut pandang kekekalan, ya, di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 3 ayat 3 ayat 11, waktu Wahyu 22 ayat 7, 12 ayat 20 dikatakan, aku datang segera. Kitab Wahyu ini ditulis, Alkitab itu kan mulai ditulis itu di abad-abad pertama, ya, abad mulai tahun 200, 300 dan butuh waktu sampai kurang lebih 1500 tahun sampai terwujud Alkitab seperti yang kita punya ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan
ditulis kurang lebih 2000-an tahun yang lalu, itu sudah dituliskan aku datang segera. Tapi nyatanya sampai hari ini Tuhan belum datang, walaupun sudah dekat. Ya, yang ikut PA belajar bagaimana tanda-tanda waktu Tuhan sudah dekat. Nah, kalau dikatakan segera, ini juga kita tidak bisa. Seringkali orang mencari-cari gitu ya kesalahan ya dari Alkitab, itu buktinya datang segera tapi tidak datang-datang ya. Nah, ini Tuhan memandang waktu dari sudut kekekalan, tidak berarti dia akan datang. Kalau dikatakan segera itu tidak berarti dia akan datang dalam waktu 1 atau 2 tahun sejak pernyataan itu disampaikan, karena faktanya sampai tahun 2025 ini Tuhan belum datang ya. Dan itu juga kalau sampai hari ini juga Tuhan belum datang, ya kan? Tadi dikatakan segera, tapi faktanya oke, kita terima. Ternyata sampai hari ini Tuhan belum datang, karena segeranya itu menurut waktunya Tuhan. Atau kita tidak bisa berkata, wah kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, padahal Alkitab itu ditulis, ayat itu ditulis sudah 2000 tahun yang lalu, maka kita tidak bisa mengatakan, oh iya berarti juga masih lama, mungkin bisa 2000 tahun lagi. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, inilah waktu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang kekekalan yang tidak bisa kita pahami dengan akal kita. Ya, itulah kedaulatan Tuhan atas waktu. Nah, kita kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi, dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya di bawah langit, dan ini ada masa dan waktu. Ya, Allah menciptakan waktu itu untuk manusia, untuk bumi, untuk dunia dan segala isinya. Karena Allah sendiri tidak terikat oleh waktu, tidak butuh waktu. Ya, dan bagi manusia Allah itu menetapkan peristiwa, Allah menetapkan musim dan batas waktunya. Dalam Kejadian 8 setelah peristiwa Nuh ya, keluar dari bahtera, Allah berjanji ya Allah akan menetapkan musim-musim dan waktu silih berganti, dan kita lihat faktanya, kenyataan hari ini ya, walaupun sekarang ini ya karena kerusakan dunia musim jadi kacau ya, belum waktunya hujan-hujan, sudah waktunya kemarau, sudah waktunya kemarau masih ada hujan, bisa terjadi kan seperti itu ya. Itu tapi Allah menetapkan sebetulnya musim dan batas waktunya. Ya, tertulis di ayat-ayat itu ya, tidak bisa kita baca bahwa Tuhan menetapkan hari-hari dan musim. Ya. Kemudian Allah juga menciptakan tadi yang kita baca itu, menetapkan masa dan waktu bagi segala sesuatu yang ada di bawah langit. Ada masanya dan ada waktunya. Nah, kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Allah itu menetapkan peristiwa bagi manusia nih ya, peristiwa dan batas waktunya. Jadi bagi manusia Allah itu menetapkan peristiwa-peristiwa dan batas waktunya. Ya, saya singkat di situ, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ya, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari, kemudian ada waktu membuang, ada waktu mengumpulkan, ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk, ada waktu mencari, ada waktu merugi, ada waktu menyimpan, ada waktu membuang, ada waktu merobek, ada waktu menjahit, ada waktu diam, ada waktu bicara, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu perang, ada waktu damai. Ya, di sini ada 14 ya, ada 14 kondisi ya yang Allah tetapkan bagi manusia. Ya, mungkin bisa ditambahkan dan lain-lain gitu ya. Ada seiring berkembangnya kehidupan kita saat ini, enggak tahu kita sedang apa, mungkin bisa ditambahkan ada waktu cuan dan ada waktu bocuan ya, bisa ada waktu apa lagi ya,
Tapi sepertinya ya Tuhan itu sudah merangkai begitu rupa kehidupan manusia ini sedemikian rupa ya. Nah, kalau kita merenungkan ya mengapa gitu loh. Mengapa kok harus ada yang tidak menyenangkan ya. Tadi itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Kalau kita amati ayat-ayat tadi ya, di sebelumnya itu ada waktu lahir itu menyenangkan, waktu meninggal tidak menyenangkan, ada waktu menanam itu menyenangkan mungkin, atau kalau menanam dan menuai, tentu menuai itu lebih waktu lebih menyenangkan. Ya ada waktu menangis, ini tidak menyenangkan, ada waktu tertawa. Jadi dimulainya itu antara lahir, meninggal, tetapi ada lahir yang menyenangkan dulu baru yang tidak menyenangkan. Tapi ada yang tidak menyenangkan dulu, menangis baru tertawa, meratap baru menari. Ya, ini pola keteraturan memang yang Tuhan buat gitu. Mengapa gitu loh? Harus ada yang tidak menyenangkan. Ya, bahkan sangat menyakitkan mungkin. Nah, bukan sekedar tidak menyenangkan tapi menyakitkan, sangat buruk mungkin yang harus kita alami. Bahkan ada orang yang merasa dalam tanda kutip ini ya, padahal Tuhan tidak pernah membuat orang itu ya terus dalam penderitaan ya, perlu mungkin perlu dikoreksi diri juga, mengapa gitu ya, perlu berdiam diri dengan Tuhan. Ada orang yang merasa selama hidupnya ini tidak ada waktu-waktu yang menyenangkan ya, yang adanya kesulitan, penderitaan, masalah, yang satu belum selesai datang masalah yang lain. Ya mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Ya enggak ada ya. Yang terusan susah gitu silih berganti, enggak ya. Tapi kalau yang senang terus juga jangan berharap ada, enggak ada ceritanya ya. Kita dalam Yesus ya kita akan mengalami semua. Kemarin saya dengar cuplikan, tahu khotbahnya siapa, kayaknya bukan orang sini. Pokoknya dalam nama Yesus ya, jadi orang berdoa. Semua sakit penyakit, ada bibit-bibit kanker ya, aku usir dalam nama Yesus. Nah, kalau seperti itu semuanya ya tidak ada orang sakit. Tapi faktanya banyak orang Kristen yang sakit juga. Pendeta juga banyak ada yang sakit karena ada, mati karena sakit ada, mati karena kecelakaan ada ya. Tetapi mari kita pahami sekali lagi, ketika kita ada di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan akan mengatur semuanya. Ya, kalau ada yang merasa banyak kesulitan ya, mari kita coba cari, pasti di balik itu juga ada saat-saat ya, ketika untuk berdiam dengan Tuhan, itu pasti ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tidak mungkin gelisah terus. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang itu perasaan kita ya, karena apa? Kita berfokus kepada masalahnya. Ya. Tuhan minggu lalu mengajarkan kita Manuel bahwa kita harus menempatkan Tuhan ya, antara kita dengan masalah, di situ ada Tuhan. Maka kita bisa menghadapi masalah itu yang memang kalau dilihat masalahnya itu ya kesulitan, tidak nyaman, nangis di situ, sedih di situ. Tapi ketika kita ada Tuhan di situ, maka masalah itu boleh ada, tetap ada mungkin, tetapi kitanya ya tidak merasa dalam penderitaan, dalam kesulitan, menyedihkan gitu ya. Jadi mari kita bisa memandang semuanya itu bahwa Tuhan itu memang merancangkan sedemikian ya. Kenapa harus ada masalah-masalah itu, ada di ayat 11 bagian B, jawabannya Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11b, bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Nah, seringkali kita tidak bisa memahami kenapa Tuhan. Makanya kita jangan berfokus kepada satu pertanyaan kenapa. Ya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana Tuhan saya harus bersikap? Ya, bagaimana Tuhan saya harus menghadapinya? Kalau kita hanya berfokus kepada mengapa dan tidak ketemu jawabannya, memang akhirnya Tuhan tidak kasih jawaban, akhirnya kita yang mengalami
kekecewaan, stres, depresi. Aduh, kenapa kok saya? Ya, minggu lalu disampaikan, kenapa kok saya? Kenapa kok sekarang Tuhan? Nah, karena itu mari kita ya berfokus kepada sudut pandang Tuhan. Manusia tidak bisa memahami pekerjaan Allah dan ada kedaulatan dan pola keteraturan Allah yang manusia ini tidak bisa intervensi. Ya, tidak bisa intervensi. Kita berdoa, harus berdoa. Ya, tapi jangan berpikir bahwa doa kita ini pasti bisa merubah keputusan Tuhan. Ya, ada keputusan Tuhan yang bisa dirubah oleh permohonan, oleh doa. Ya kan? Ketika Tuhan memutuskan kepada bangsa Israel, sudah nyuruh Musa, berangkat Musa. Ya, aku tidak akan menyertai, tapi aku akan utus malaikat untuk menyertai. Musa nawar, enggak Tuhan, jika engkau tak besertaku, aku tidak mau berjalan. Ya, akhirnya Tuhan berjalan. Ya, ada keputusan Tuhan atas bangsa Niniwe. Ya, bangsa itu akan dimusnahkan karena begitu jahat, begitu kejahatannya. Tapi ketika mereka berdoa, bergabung, Tuhan mengubah keputusannya. Tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan, tidak bisa intervensi. Ya. Lalu ada lagu katakan doa mengubah segala sesuatu. Nah, segala sesuatunya ini jangan ditafsirkan masalahnya. Ya, Tuhan bisa merubah hati kita menghadapi masalah itu. Ya, Tuhan yang pasti ya Tuhan itu selalu berfokus kepada hati kita gitu ya. Tuhan itu tidak pernah punya maksud yang jahat ya. Tapi dia selalu punya maksud yang baik. Jadi kita tidak bisa intervensi, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah apa itu dibaca? Tuhan tidak pernah salah. Ya, sedikit pun dia tidak pernah salah. Dan hatinya selalu baik. Hati Tuhan itu selalu baik. Karena itu Roma 8 ayat 28 itu mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, poinnya ya kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Ya. Nah, kita melihat itu ya, kalau kita mengalami saat ini sudah bulan Maret ya, Maret tanggal yang ke-9 ya. Waktu itu berjalan terus ya. Pergerakan waktu seperti yang saya sampaikan di akhir Desember itu, pergerakan waktu yang Allah tetapkan itu berjalan linier ya, berjalan lurus menuju batas akhir yang Tuhan tetapkan. Ya, enggak berputar-putar habis Januari, Februari sampai Desember, memang balik lagi ke Januari, tapi kan tahunnya berjalan terus. Ya, jadi sekarang Maret 2025. Ya, tahun depan Maret lagi, bukan 2025, berjalan ke 2026. Ya, itu berjalan linier. Waktu itu berjalan, tidak bisa berjalan mundur, ya, tidak bisa berputar. Tetapi ada peristiwa atau keadaan yang Tuhan yang manusia harus lakukan, ada sejarah itu yang bersifat sirkuler, bersifat berulang ya, dan tidak ada yang baru. Nah, itu dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, tidak ada sesuatu yang baru ya. Artinya semuanya berputar, berjalan seperti yang dulu sudah ada. Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah langit. Ya, di pasal 10 ada sesuatu yang adakah sesuatu yang dikatakan lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah lama ada. Ya. Kemudian di Pengkhotbah 3 ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Jadi
peristiwa atau sejarah atau apa yang kita dilakukan oleh manusia, ya itu tidak ada yang baru. Loh, sekarang teknologi baru loh, ya canggih loh sekarang, dulu enggak ada, ya zaman dulu enggak ada, ya, enggak ada HP, apalagi sekarang teknologi makin canggih. Oh, ada banyak hal yang teknologi ini luar biasa perkembangannya, ya. Kita yang yang mungkin usia muda gitu masih bisa mengikuti. Ya kalau mungkin usia saya ya kalau ya berusaha mengikuti ya. Semuanya ada teknologi baru. Memudahkan manusia ya. Tapi itu ingat, semuanya itu diawali Allah di dalam kekekalan. Allah sudah memulai semua sejak di dalam kekekalan. Allah menciptakan manusia. Teknologi apa sekarang yang bisa menyamai Allah? Ya, teknologi itu dibuat secanggih mungkin. Ya, sekarang ini berkembang secanggih mungkin. Ada teknologi AI. Wah, itu mau tanya apa saja di situ dijawab. Ya, mau tanya apa saja. Ya kadang-kadang tidak menjawab juga. Ya kalau berhubungan dengan ayat Alkitab gitu. Maaf ya tidak bisa menjawab ya, tapi kalau beberapa hari kemudian saya coba lagi bisa menjawab ya. Tapi semuanya itu bagaimana manusia bisa menciptakan teknologi itu? Dari mana? Dari otak kan? Benar. Otak ini siapa yang menciptakan? Kalau tidak Allah yang memulai ya. Otak manusia ini yang hanya saya tidak tahu, tidak pernah bedah, tidak pernah lihat otak ya, katanya segenggaman tangan manusia ini ya, itu mampu membuat banyak hal. Dan menurut survei manusia itu hanya menggunakan otak itu maksimal 30%. Ya, entah di era tahun-tahun kemudian dengan bertambahnya teknologi dan sebagainya itu otaknya makin jalan ya. Nah, itu hanya sebagian, tidak sampai separuhnya manusia menggunakan otaknya. Ya sudah mentok itu yang bisa manusia perbuat. Ya, jadi teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menyamai apa yang sudah Allah buat. Orang bisa menciptakan teknologi secanggih apapun sekarang karena punya otak yang sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Ya kan? Semuanya sekarang ini kelihatan indah, banyak hal-hal indah. Ya, tempat-tempat pariwisata ya kelihatan jadi indah. Ya, karena apa? Karena ada mata ini yang bisa melihat. Ya, teknologi mata ini tidak ada yang bisa buat. Orang bisa buat lensa, ya kan? Buat lensa, ya mata rabun dekat ya. Oh, rabun dekat, ada lensanya sendiri, rabun jauh, lensanya sendiri. Ya, Allah bisa buat lensa. Orang operasi katarak itu kemudian ditanam lensa ya Don, ditanam lensa. Itu maksudnya untuk membuat menambah penglihatan ya, supaya bisa menggantikan kacamata itu ya. Biasanya orang Bapak Gembala ini habis operasi katarak yang satu tuh enak baca, enggak usah pakai kacamata ya. Bisa buat lensa. Ya, waktu operasi waktu itu di Pineng ditawari mau yang paling bagus ini, wah, lensa yang punya Amerika ini bagus. Oke dok, yang paling bagus ya gitu. Ya, bisa buat lensa. Ya, tapi apa bisa buat mata? Ya, nggak bisa. Jadi semuanya itu dimulai oleh Allah. Ya. Jadi tidak ada, betul kalau dikatakan tidak ada yang baru. Semuanya sudah dimulai oleh Allah yang membuat semuanya itu. Ya, jadi kita punya Tuhan yang maha hebat. Amin. Ya, nggak perlu kita khawatir apapun. Ya, aduh, ini bisnis ini kok sulit, gimana ya caranya? Tanya Tuhan. Ya, Tuhan punya segala macam cara, ya Tuhan punya segala macam kecanggihan. Ya, intinya ya kita dekat sama Tuhan gitu loh, ya. Jadi tidak ada yang Tuhan itu tidak bisa buat. Manusia berusaha membuat dulu zamannya cloning gitu ya, buat hewan di cloning gitu ya. Tapi ada yang bisa buat hewan asli gitu, ya.
Jangankan yang hewan yang gede, gajah, ya buat semut aja nggak ada yang bisa gitu. Jadi semuanya itu sudah dimulai dengan Allah, dan makanya dikatakan apa yang ada sekarang itu dulu sudah ada. Ya, semuanya dimulai oleh Allah di dalam kekekalan. Ya, jadi kita percaya bahwa segala sesuatu itu Allah semua yang berkarya di dalamnya. Ya. Dan kemudian kita akan melihat kemudian bagaimana atau di mana atau di waktu apa kita ini saat ini. Tadi kan ada waktu lahir, ada waktu meninggal dan sebagainya. Ya, ada waktu-waktu yang menyenangkan, ya, ada waktu yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu apa? Berhasil, ya, banyak berkat, ya, sehat, dikasihi, waktu tertawa. Ya, siapa yang sekarang ini ada dalam kondisi ini? Loh, udah berani angkat tangan. Siapa yang ada di dalam kondisi ini? Oh, berhasil. Oh, puji Tuhan gitulah ya. Masa dalam kondisi tidak berhasil ya? Ada kondisi yang menyenangkan, ya, berhasil, banyak berkat, tertawa, waduh, dikasihi orang, banyak orang. Jangan terlena, jangan terbuai. Ya, jangan terlena, jangan terbuai, karena ini juga nggak selamanya begitu. Ya, ada yang tidak menyenangkan, ya, ada yang tidak menyenangkan, kesulitan, masalah, sakit, ya, waktunya nangis, terus, ya, ada yang begitu, enggak ada juga. Jadi Bapak Ibu ini lagi apa sekarang ini? Lagi di mana? Gitu ya? Hah? Lagi apa? Lagi mandek. Mimi ini tertawa terus, lagi sukacita, lagi tertawa. Ada waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Ya, sakit, masalah, enggak mari-mari. Ya, satu belum selesai datang lagi. Jangan terpuruk. Nah, jawabannya jangan terpuruk, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Ya, itu juga enggak akan selamanya kok. Ya, masalah itu justru membawa kita makin dekat sama Tuhan. Amin. Ya, nanti kita lihat di bagian berikutnya. Jadi di mana kita saat ini? Kita harus tahu sekarang kita dalam kondisi apa. Ya, dalam kondisi apa? Ya, begitu-begitu sajalah, datar saja ya. Ya, kayak gitu-gitu saja. Ya. Nah, berarti kita ini sedang suam-suam gitu ya. Enggak excited gitu loh. Kalau hidup di dalam Tuhan tuh begitu. Ya. Ada masalah, tapi ada sukacita, ada masalah, bukan berarti naik turun, tapi progresif. Paham ya Bapak Ibu? Ya, enggak naik turun, melingkar terus. Ya, kadang orang falsafahnya orang dunia, hidup manusia itu seperti roda berputar, nanti di atas, nanti di bawah. Enggak. Ya, dalam Kristus siklusnya bukan seperti itu. Dalam Tuhan, ya, itu kita bisa naik. Kita bisa turun. Ada senang, ada susah, tapi ada senang lagi, ada susah lagi, senang lagi. Tapi kalau ditarik garis lurus itu harus progresif. Amin. Harus progresif. Jadi ini turun untuk membawa naik lebih tinggi. Turun untuk membawa naik lebih tinggi. Itu grafik kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan muter di situ terus ya. Enggak berubah-berubah ya. Kita ini perlu belajar, termasuk saya ya. Saya kadang ini merasa kok gini-gini terus ya Tuhan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi Bapak Ibu sedang ada di mana sekarang ya? Apapun ya yang kita sedang hadapi, kita harus sadar dan paham bahwa kita ini ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya, kita ini ada di dalam keteraturannya Tuhan, ada di dalam polanya Tuhan. Ada di dalam itu harus kita pegang ya, jangan keluar ucul sendiri ya, jangan ucul ya. Kita harus ada di dalam kedaulatannya Tuhan, di dalam polanya Tuhan ya, dan kita harus paham di dalam kedaulatan Tuhan itu ada perhatian, penyertaan dan bimbingan Tuhan. Amin. Karena itu kita bisa progresif tadi
Ya, sekalipun bisa turun, bisa naik. Pasti naik. Ya. Karena apa? Karena ada di dalam pola keteraturannya Tuhan. Ya, kecuali kita lepas dari Tuhan. Ya, jadi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, saya nggak tahu satu persatu kondisi Bapak Ibu, ya, tetapi percayalah, ya, jangan melepaskan diri dari Tuhan. Ya, kita harus ada di dalam polanya Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan dan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Diperhatikan terus, disertai. Allah Immanuel, itu artinya Allah beserta kita. Nah, jangan melepaskan diri dari Tuhan. Ikuti pola keteraturannya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh membuat hidup kita ini teratur. Jadi kalau hidup kita ini tidak teratur, semaunya sendiri, waktunya tidur kita kerja, waktunya kerja kita tidur, ya kita harus mengikuti pola keteraturannya Tuhan. Tuhan juga mengatur tubuh manusia ini sedemikian rupa bisa bekerja dengan baik, ya, antara bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik antara perintah otak dengan apa yang kita lakukan, ya, semuanya bisa. Coba masing-masing ini tidak bekerja dengan baik, ya. Hati itu katanya bekerjanya waktu malam, karena itu jangan malam-malam tidurnya, ya, karena hati itu memproses, ya, menetralisir racun-racun itu katanya ahli medis ini, ya, itu bekerjanya malam, ya. Jadi malam jangan dipakai kerja. Kalau malam tidak tidur hati itu tidak berproses, ya, mempengaruhi kesehatan kita. Jadi ikuti pola keteraturannya Tuhan, ya. Dan kita jangan melepaskan diri dari Tuhan, ya, dan kita harus tahu ada banyak hal, ya, kita harus sabar. Ada banyak hal dalam hidup manusia ini yang memerlukan banyak waktu. Gitu. Tidak bisa buru-buru, ikuti pola keteraturannya Tuhan untuk kita bertumbuh. Ya, secara jasmani bayi saja untuk tumbuh jadi dewasa butuh waktu. Bertumbuh secara rohani juga butuh waktu. Loh Tuhan, saya ini sudah sabar loh Tuhan. Tapi kok gini ya Tuhan? Itu loh Tuhan gara-garanya Tuhan. Itu yang garai saya nggak sabar Tuhan. Nah, seringkali kita menyalahkan orang. Untuk tumbuh, ya, merubah karakter butuh waktu. Untuk kita belajar. Harus belajar firman Tuhan, harus sediakan waktu, tidak bisa, wes buru-buru, wes pokoknya baca, tidak bisa. Belajar butuh waktu, belajar apa saja, belajar bisnis, ya, belajar apa saja butuh waktu, ya. Kemudian apalagi, ya, untuk membangun usaha butuh waktu. Ya, seringkali gagal, mungkin gagal, bangun lagi. Saya kemarin tuh lihat podcastnya, siapa itu anak kecil, dia baru berusia sekarang itu 9 tahun, ya, dia diwawancara di satu podcast. Dia bilang 9 usia sekarang ini, kemarin tuh 9 atau 10 tahun. Dia dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan omset sekian ratus juta, hampir 1 M. Umur 7 tahun dia bilang, dia anak tunggal memang. Umur 7 tahun, waktu ulang tahun umur 7 tahun, papanya tidak menghadiahi dia mainan atau barang apapun, tapi sama papanya itu dihadiahi bisnis. Suruh jualan, disediakan semuanya, suruh jualan waktu itu ayam goreng atau apa, ya, suruh belajar jualan, ya, jualan dia, ya. 1 bulan 2 bulan bangkrut katanya dia. Dan papanya nggak pesan kelola waktu, ya. Coba lagi buat apa, ya, gagal lagi, ya. Sampai terakhir ini, ya, idenya dia sendiri, dia tuh jual jamu, ya, karena dia pengalaman kalau sakit minum obat itu sangat-sangat nggak suka, apalagi obat minum kan, anak-anak itu kan obatnya biasanya cair, ya, pahit, enak. Akhirnya dia berinovasi, dia bisa buat jamu. Ya, berbagai macam jamu kemarin ditanya. Nah, dan itu sukses sampai sekarang, ya. Dia bilang setiap hari omsetnya 5 juta. Ya. Setiap hari omsetnya bisa 5 juta. Ya. Karena apa?
belajar, ya belajar sejak kecil. Aryanya tahu ya bahwa ini butuh waktu. Dia ya enggak bisa nanti kalau sudah dewasa baru diajari bisnis, nanti susah. Sejak umur 7 tahun katanya saya dihadiahi bisnis sama papa saya. Ya suruh jualan, disediakan fasilitasnya, itu hadiahnya. Ya. Jadi semua itu butuh waktu, apalagi ujian dan penderitaan. Ya. Ujian itu nggak bisa sekaligus. Anak kelas 6 SD ya ada memang anak yang pinter. Ada saya punya kakak sepupu ya, ponakannya papa itu pinter memang dia. Jadi dia dari SMP ya sampai SMP kelas 2 ya pinter, dia langsung masuk SMA ya. Masuk SMA bisa, kelas 2 SMP ikut ujian kelas 3 lulus. Ya, masuk SMA. SMA demikian juga. Sekarang ada akselerasi ya. Nah, SMA kelas 2 ikut ujian SMA kelas 3 lulus. Jadi dia lulus sangat mudah. Ya, jadi tapi itu kan ya tetap dia menempuh. Ya, SMP tetap ditempuh 2 tahun. Nggak bisa SMP ikut ujian SMA, ikut ujian sarjana, ya nggak bisa. Ya, penderitaan juga nggak bisa sekaligus kecuali Ayub tuh. Ya. Ayub yang betul-betul tahan uji. Mau ya diuji Tuhan sekaligus gitu, penderitaan, ya sakit, terus apalagi anak bandel, terus apalagi waduh kerampokan, kemalingan, waduh motor hilang, ya belum lagi apalagi ya enggak bisa. Ujian dan penderitaan juga tidak dapat sekaligus, jadi butuh waktu. Maka itu kita harus mengikuti pola keteraturan Tuhan. Ya, dan banyak hal lainnya yang butuh waktu, belajar masak, belajar apapun butuh waktu. Kita harus belajar sabar, ya. Dan kemudian pada akhirnya indah pada waktunya. Nah ini, ya indah pada waktunya. Ya, ayat 11a. Iya, pengkhotbah 1 tadi, pengkhotbah 3 tadi ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini yang ditanya nantikan ya, tapi waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita. Indah pada waktunya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ya. Karena apa? Karena seringkali banyak hal-hal yang indah itu harus terlebih dahulu melalui hal yang tidak indah, yang tidak menyenangkan sebelum indah pada waktunya. Contohnya Yusuf tuh. Yusuf jadi penguasa Mesir. Waduh, dia luar biasa dipercaya oleh Firaun. Firaun bilang cuma takhta ini saja yang membedakan aku. Semuanya urusan diserahkan kepada Yusuf. Jadi penguasa, saudara-saudaranya benar-benar sujud kepada dia seperti mimpinya dia. Ya. Tapi dia melewati itu semua dengan banyak hal yang tidak indah. Ya, dari dijual, jadi budak, masuk penjara, difitnah dan sebagainya. Ya, baru indah pada waktunya Tuhan. Jadi indahnya pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, jadi kuncinya apa? Ya, kuncinya untuk kita sampai kepada indah pada waktunya Tuhan. Ini lupa menulis ayatnya di Roma pasal yang ke-8 ayat 11 atau ayat 12 saya. Roma 12 ayat 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya kalau kuncinya ini tidak kita pegang, tidak indah-indah, mana Tuhan katanya indah pada waktunya. Ya. Yang terakhir poin bertekun dalam doa itu yang terutama. Ya bertekun di dalam doa. Ya baru kita bisa bersukacita dalam pengharapan, punya pengharapan sekalipun masalahnya gede di depan situ. Tapi ada Tuhan bersama dengan kita bisa punya pengharapan indah nanti di balik waktunya. Sabar dalam kesesakan kita harus sabar. Tidak mudah memang. Ya tidak mudah. Ini orang ini saya ini mengalami orang ini kok menyakitkan sekali ya, peristiwa demi peristiwa, kesulitan demi kesulitan, sabar di dalam kesesakan ya, dan harus bertekun di dalam doa. Tanpa bertekun di dalam doa Bapak Ibu nggak bisa. Coba Bapak Ibu renungkan ya, koreksi diri kita dalam sehari berapa jam Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa. Bukan sekedar doa
Asal bangun tidur, terima kasih Tuhan, tolong hari ini Tuhan berkati usaha saya, berkati anak-anak saya, ya Tuhan beri kesehatan, beri perlindungan, amin. Tidak, bertekun, kita tahu artinya tekun kan ya, bertekun di dalam doa. Ya. Terus ambil waktu untuk berdoa dengan tekun kepada Tuhan, ambil waktu ya, setiap pagi bangun tidur ambil waktu, ya ambil waktu 1 jam berdoa, ya kami 1 jam berdoa, ya. Kemudian tengah hari kami berdoa, ya setengah jam berdoa, ya. Nah, tengah hari sih antara jam 3, setengah 4 gitu ya. Malam kami berdoa sendiri-sendiri, berdoa, bertekun di dalam doa. Itu kuncinya, ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya, imani ini. Tapi ikuti polanya Tuhan, ikuti jalannya Tuhan, ikuti keteraturannya Tuhan, ikuti nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan pasti menasehatkan, ini kuncinya. Ya, kalau kita mau indah pada waktunya, ya harus bertekun di dalam doa, ya supaya kita sukacita. Indah pada waktunya ini jangan dipikir, oh masalah selesai, sakit sembuh, ya utang lunas, ya bisnis cuan. Ya jangan diartikan begitu indah pada waktunya itu. Indah yang fokusnya Tuhan itu kepada pribadi kita, loh, hati kita ini. Nah, hati kita ini, hidup kita ini menjadi indah, ya. Bukan persoalan, bukan apa yang di depan kita. Oh, seringkali kan kita menafsirkan gitu. Oh, akhirnya cuan juga usaha kita. Indah pada waktu. Ya benar, itu semua indah gitu. Siapa yang tidak bilang indah? Sakit sembuh, ya indah. Ya, tetapi apakah hidup kita ini indah di hadapan Tuhan? Nah, yang Tuhan fokuskan ini hidup kita untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita punya sukacita di dalam kesesakan, kita punya sukacita, ya kita punya pengharapan, punya kesabaran di dalam kesesakan. Nah, itulah hidupan kita yang indah di hadapan Tuhan. Dan yang poin pentingnya juga adalah akhirnya kita bisa menjadi kesaksian hidup, menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, ini saya kutip dari apa yang ya ini Allah punya rancangan, ya Allah punya rancangan dalam setiap kehidupan kita seperti tadi yang saya sampaikan itu. Allah itu punya rancangan pribadi lepas pribadi. Allah itu punya rancangan, tujuan bagi setiap anak-anaknya berbeda-beda, ya. Panggilan Tuhan untuk saya, panggilan Tuhan untuk Bapak Ibu. Allah punya rancangan. Itu kita harus selesai, ya. Selesaikan bagian kita. Bagian kita tadi apa? Yaitu bertekun dalam doa, sabar, ya dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, setia melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, itu bagian kita. Sampai pada akhirnya kita selesai sesuai dengan tujuan Tuhan untuk kita. Tuhan mau, ya Bapak Ibu Saudara ini semua menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pasti semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tidak harus jadi pendeta semua, enggak, ya. Tetapi yang paling tidak kita menjadi saksi Kristus dimanapun. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi itu pasti. Ya, rancangan Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Ya, menjadikan semua bangsa itu murid. Selesaikan bagian kita ini. Ya, itu baru akhirnya itu Tuhan memandang ini loh keindahannya. Kau dapat kemuliaan kekal selama-lamanya. Ya. Nah, itulah firman Tuhan. Dan bagian terakhir ini saya kutip dari apa yang pernah Fanuel sampaikan, ya bahwa perjalanan hidup dengan firman-Nya itu pasti happy ending, ya. Dan kalau belum happy, ya happy-nya jangan diartikan wah seneng banyak cuan sehat, ya kerjaan lancar, jangan, ya. Tapi happy sesuai kehendak Tuhan. Kalau belum happy berarti belum ending, ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera.
Pendalaman Alkitab untuk calon peserta baptisan diadakan hari Senin pukul 4 sore di gereja. Pendalaman Alkitab untuk jemaat diadakan tanggal 17 Maret 2025 pukul 5 sore di gereja. Tuhan Yesus memberkati.